Semua orang Menarik bisa lah. sekali ini kita Dari dapat pengalamannya udah insight ya udah. dari Cak Maskur soal JPPR. Nah sekarang Cak, realitas yang ada sekarang Ya. dengan pengalaman-pengalaman tadi Cak, kira-kira Cak Maskur ini bisa memberikan saran-saran rekomendasi ya. Karena sekarang kan Cak, kita ribut-ribut soal agenda misalnya revisi undang-undang pemilu, komunikasi partai reformasi partai politik, banyaklah termasuk fenomena-fenomena pilkada serentak kemarin, misalnya kota kosong yang masih banyak dan banyak masalah. Nah, saya ingin ya, dari pengalaman-pengalaman ber-JPPR yang sangat panjang itu, kemudian aktif juga dalam konteks di penyelenggara sebagai tenaga ahli. Saya rasa, dan sekarang Direktur APD yang turun juga memantau pilkada serentak kemarin, saya yakin Pak Maskur ini punya insight yang luas dan dalam dan rekomendatif terkait dengan perbaikan pemilu demokrasi kita, termasuk partisipasi pemilih yang paling penting. Iya, kita mulai dari yang soal kuanti tadi ya. Oke. Nah, sangat betul tadi yang disampaikan itu. Kalau kita mau refleksikan, cara pandang kuanti itu pada akhirnya juga punya keterbatasan. Memang dia mempermudah untuk melakukan analisis. Dia bisa mengambil semua tempat, tetapi dia juga punya kedangkalan. Kuanti itu sifatnya nggak dangkal, nggak dalam. Ya dia bisa diperdalam, tapi sedalam-dalamnya analisis yang sifatnya angka dan kuanti itu pasti nggak sedalam lagi. Makanya ada kualitatif kan. Makanya ada bisa ada mix. Nah, refleksi saya pribadi ya, di dalam proses kita berpemilu dan berdemokrasi terlalu kuanti. Macam-macam ya, macam-macam sebabnya. Karena survei begitu dominan. Ya. Penelitian kuanti survei kan bahkan survei itu bahkan bisa mulai dari pemetaan, kampanye, pemenangan dan semuanya. Intervensi kuanti itu sangat kuat. Awal-awalnya mungkin dia mempermudah. Bahkan sampai ke level misalnya perilaku politik, perilaku pemilih. Itu kalau dikuanti, dikumpulin, maka serpihan-serpihannya akan hilang. Kedalamannya akan hilang. Ya, kedalamannya akan hilang. Inilah yang kemudian saya secara pribadi membuat saya untuk belajar lebih lanjut. Inilah yang membuat saya, ketika refleksi saya terhadap soal kuanti di JPPR itu membuat saya untuk belajar lebih lanjut. Ya. Akhirnya kemudian ya sudah, saya belajar ilmu politik lagi. Saya kuliah lagi gitu ya. Yang khusus memang murni ilmu politik dan pemerintahan ya. Sedikit pemerintahan saya di UGM, saya juga melanjutkan di hukum di UII. Saya sekarang sudah menyelesaikan di UGM selama 3 semester. Saya belajar banyak betul di situ. Tetapi banyaknya saya belajar, saya bisa simpulkan dalam 3. Ya. Dalam 3 kata. Jadi saya 3 kalimat atau 3 kata? 3 kata saja. Cuma 3 kata. Apa itu? Ya. Refleksi saya di JPPR sepanjang besar, termasuk yang ada di pemilu, demokrasi dan politik, itu cuma 3. Bahwa sekarang yang pertama, yang namanya pemilu, politik dan demokrasi sekarang itu sifatnya kompleks. Ya, sifatnya kompleks. Tidak bisa lagi dilihat seperti dulu. Ya, tidak bisa dilihat parsial. Misalnya, parsial. Misalnya di JPPR nih. JPPR itu kalau menghadapi KPU itu selalu berhadapan-hadapan, vis a vis. Posisinya selalu biner. Menghadapi pemerintah, JPPR itu dulu seperti cara menghadapinya masyarakat sipil. Definisi masyarakat sipil itu selalu akan menghadapi negara untuk melawan. Apapun juga ya? Apapun, selalu melawan. Ya kan? Nah sekarang? Masyarakat sipil gitu. Kalau saya, posisi binaritas.
di situasi yang sekarang Nggak itu relevan lagi? Nggak relevan. Kenapa? Karena situasinya kompleks. Kompleks. Sebagai contoh, Oke. ya, program MBG. Tidak ada yang mengatakan bahwa program MBG itu sebenarnya tidak baik. Nggak ada. Ya. Misalnya contoh ya, dia memberikan nutrisi kesehatan kepada anak, ya kan? Ibu, bayi. Agar ibu, bayi, nggak ada yang jelek kan? Nggak ada. Murid itu dipastikan pada saat belajar itu tidak lapar dan seterusnya. Atau pokoknya jangan lapar. Dalam bayangannya, ada yang nggak sarapan kan? dalam bayangannya Pak Presiden kita, program MBG itu yang tadi, seperti yang dia sampaikan, menciptakan generasi bangsa yang sehat, menerima ilmu dengan nutrisinya baik dan seterusnya. Kenapa sekarang yang kita rasakan, yang kita lihat, begitu sampai ke bawah, ke anak-anak, ketemunya roti, ya kan? Roti yang kadang ditemukan rotinya ternyata sudah kadaluarsa. Ketemu pisangnya yang kecil, ya kan? Ketemu nanasnya yang bahkan belum dikupas, gitu ya. Ketemu apalagi makanan, bahkan mungkin ketemu juga keracunan. Ya. Nah, bagi presiden menciptakan program MBG itu sifatnya saya bikin MBG jadi sesuai dengan apa yang saya susun. Visioner yang Visioner baik masuk. itu dari Pak Presiden ya. Tetapi menuju ke sana itu ada Masalah-masalahnya. kompleksitas. Ya, kompleks. Dan itu bukan yang muncul, yang diserang langsung presiden. Padahal sebenarnya bukan maksudnya presiden yang ke bawah. Idealnya tadi kan. Nah, problemnya pelaksanaan di bawah. Ketemu pelaksanaan. Itu yang apa yang membuatnya? Karena kompleks. Dan karena tidak kompleks. boleh Kompleks seakan-akan maksudnya biner saya juga kompleks gitu ya. itu ada situasi misalnya soal peraturan. Iya. Ya kan? Ada soal peraturan yang mungkin peraturan ini belum lengkap karena dalam proses. Atau ada pelaksanaannya struktur. di bawah. Iya, ada struktur. Dan ketersediaan bahan baku. Ketersediaan Jangan-jangan bahan udah habis memang di bawah. baku. Ada SDM. Ya, banyak kompleks. Ya kan? Ada SDM. Ada macam-macam ya kan? Ada banyak aspek yang datang masuk ke level program keinginan Prabowo yang masuk. Sekarang kita masukkan ke politik. Iya. Masukkan ke demokrasi, masukkan ke penyelenggara pemilu, sama. Situasinya itu sudah tidak situasi yang dulu kita rasakan, di mana binaritas itu relevan. Sekarang enggak. Sekarang sifatnya kompleks. Banyak aspek. Dan memang perlu kacamata yang objektif. Perlu kacamata yang untuk melihat. Jadi ya, karena kalau kita udah ilmu politik melihatnya seakan-akan perfect, sempurna semua yang akan terjadi susah. Harus dilihat dari banyak aspek. Ya, banyak itu yang saya sebut sebagai kompleks. Bisa besar, bisa kecil, bisa apa. Yang kedua, relasional. Sekarang udah nggak mungkin. Bahkan relasinya itu nggak hanya yang lingkup kecil. Bisa lingkup kabupaten, provinsi, nasional, global. Nggak bisa. Dulu mungkin menyelesaikan sebuah persoalan itu mengecilkan persoalan, menyelesaikannya cukup. Kalau sekarang sekecil apapun persoalan, pasti relasinya itu sampai ke level global. Jadi apapun yang kita lakukan sekarang, sepanjang itu sebuah kebijakan, perintah dan seterusnya, itu sifatnya semua sudah relasional. Kalau kita mau jualan apa sekarang? Pisang goreng. Di dalam pisang goreng itu kita tidak cukup membuat pisang goreng sama tepung, ya kan? Lalu kita goreng, kita jual, jualannya kita laku. Enggak. Tepungnya itu sekarang enggak mesti harus datang dari tepungnya itu enggak mesti datang dari tanaman jagung Anda. Dia bisa datang dari Eropa, kapas. Dia yang relasional ini ya, artinya faktor-faktor di luar banyak. Bahkan mungkin juga relasinya itu dengan yang samping, bahkan tetangga, bisa dihitung. Jangan-jangan kan situasi perang global perang ini kan
Bisa juga berdampak Itu yang pada saya bisa bilang. keadaan Nggak usah yang sangat global ya. Ya. Tapi yang kecil-kecil aja, politik. Sekarang salah satunya adalah soal rekrutmen penyelenggara pemilu. Oke. Kita sebagai masyarakat sipil di dalam menciptakan rekrutmen penyelenggara pemilu, cara pandangnya apa? Mandiri, ya kan? Independen, berintegritas dan seterusnya. Dan melihatnya itu adalah bagaimana semakin mandiri dia semakin menjaga jarak dengan pihak lain. Pandangan kita kan begitu. Tapi sekarang nggak enggak. bisa lagi. Kalau saya enggak. Menciptakan kemandirian itu bukan dengan menjaga jarak. Menciptakan kemandirian justru Membangun berrelasi. Relasional tadi. Membangun relasi. Cocok tuh. Ini cocok jadi komisioner Bawaslu RI berarti. Cara membangun relasi itu begitu. Dia bisa berinteraksi sekuat mungkin, tetapi dengan berinteraksi muncul juga kemandirian. Muncul juga artinya kemandirian itu pada aspek pelaksanaan regulasi peraturan, tapi bukan berarti membatasi pola relasi yang kita dengan pihak yang stakeholder justru. Misalnya partai politik. Kan selama ini gitu kan, ada orang ketemu di mana gitu. Rumah kopi dulu, ke penyelenggara pemilu ketemu di rumah kopi. Masih ingat ya kasusnya Pak Hadar? Iya. Ketemu di kafe deket DPR. Ya, ketemu biasa. Ya kan? Itu kemudian dietikan kan. Ya, ada gumai kan. Itu berarti cara pandangnya katanya, apa? Walaupun alasannya kebetulan beli makanan atau apa, tapi artinya berarti kan cara pandang orang yang bertemu itu dianggap melanggar etik. Dan memang konsep DKPP dulu begitu. Begitu. Nah, sekarang berbeda. Sekarang enggak, kedua. Yang ketiga, relasional. Yang kedua relasional, yang ketiga multi level. Berlapis. Oke. Ya, ibarat kue apa ya namanya? Kue lapis itu. Ya itu. Seluruh kebijakan politik, proses demokrasi, penyelenggaraan pemilu itu selalu ada lapisan-lapisannya. Dia berlapis. Multi level. Ya. Nggak bisa kita menciptakan relasional multi level. Nah, multi level itu misalnya menciptakan integritas di RI, di nasional, provinsi, kabupaten, kota itu juga harus ada, tapi warnanya bisa berbeda-beda. Ya kan? Nah, lapisan-lapisan ini dia mirip dengan kompleks, tapi kalau kompleks kan banyak bisa besar, bisa kecil, datang dari mana aja. Tapi kalau berlapis itu struktural. Seperti struktural, dan cara pandang kita nggak bisa menyelesaikan persoalan hanya dengan satu. Dia juga harus berlapis. Aku langsung. Jadi ya tadi kan 3: kompleks, relasional, sama multi level. Keren sekali. Nah, sekarang mari kita terapkan di pertanyaan yang disampaikan, diskusi yang disampaikan oleh Pak Kornas. Kalau situasi sekarang adalah kompleks, relasional dan multi level, maka bagaimana caranya melakukan penataan perbaikan terhadap sistem pemilu, proses demokrasi dan sistem politik, kan kira-kira begitu kan? Ini bagaimana caranya? Karena situasinya terus-menerus begitu. Gitu. Kalau kita tempatkan kompleksitas dalam level nasional, dalam level politik, relasional dalam level politik, level pelembagaan pemilu, kompleks dalam itu, maka menurut saya sekarang dalam begitu, salah satu solusinya itu adalah pertama itu. Kalau kita mau melakukan perbaikan, maka perbaikan yang kita lakukan itu adalah pada intinya, ya, bukan pada teknisnya. Intinya apa? Nah, intinya apa? Satu, nah, persoalan pemilu dan politik kita seperti yang di JPPR, ya, itu adalah akuntabilitas tata kelola politik dan pemerintahan. Kalau perspektifnya JPPR ya akuntabilitas politik dan pemerintahan. Akuntabilitas politik dan pemerintahan. Contoh misalnya Pak Kornas mendirikan partai politik, ya kan, mewujudkan mewujudkan calon-calon dan seterusnya. Di momentum pemilu melakukan kampanye sekuat-kuatnya, lalu terpilih menjadi wakil rakyat, menjadi kepala daerah, menjadi anggota DPR dan seterusnya.
Pasca pemilu apa yang dilakukan? Pasca pemilu harus ada tata kelola pemerintahan sebagaimana intensnya di pemilu. Itu yang diajarkan JPPR dari dulu. Dulu ada istilah namanya APID, amati, pilih, ikuti, tagih. Amati pada masa kampanye, ya. Amati, pilih di hari H, ikuti setelah hari H, ikuti proses janji-janjinya. Lalu kalau enggak terjadi, tagih. Bayangkan, satu di pra, satu di hari H, duanya itu setelah pemilu. Itulah yang saya sebut akuntabilitas tata kelola pemerintahan dan politik itu nyambung pra dan pasca pemilu. Sekarang enggak ada. Makanya semua perubahan tata kelola pemilu, undang-undang, regulasi, PKPU, Perbawaslu, menurut saya harus melakukan perbaikan terhadap tata kelola pemerintahan. Cocok. Mau tertutup apapun terbuka. Sistemnya, yang penting sistemnya, sistem tertutup dan terbuka. Itu kan cuma sistem, pilihan. Mana yang menguatkan tata kelola pemerintahan sebagaimana dia seperti tata kelola pemilu yang diajukan oleh JPPR. Sebetulnya itu tujuan besarnya. Iya. Ya kita memilihnya sepotong-sepotong. Tapi makanya itu jadi komprehensif. Komprehensif. Misalnya pemilunya 2 tahun setengah atau 5 tahun sekali. Sepanjang pilihan itu kemudian melakukan perbaikan terhadap tata kelola pemerintahan ke tata kelola pemilu. Akuntabilitas pemerintahan. Cocok. Kalau saya memilih A, nanti setelah pemilu saya bisa diskusi lagi sama dia. Atau mana janjimu yang dulu mau memperbaiki jalan? Atau malah tertutup dan sekarang kan salah satunya yang sangat menjadi refleksi kita menurut saya MBG. Ya. Kita contohkan ya. Betul. Dari dulu yang namanya program pemerintah, hampir semua riset mengatakan kebocoran program pemerintah rata-rata 30%. Kebocoran. Ya kan? Semua kebocoran, entah di korupsi, entah dari zaman Pak Harto sampai reformasi minimal 30% bocor. Ya karena mungkin tapi ada program itu program itu programnya besar-besar, nggak dirasakan langsung oleh masyarakat. Contoh, bikin jalan. Jalan kalau dikecilin 0,0 mili, keuntungannya besar. Berarti kebocorannya kan bisa tinggi. Jembatan tidak 5 tahun ambruk. Tapi kan orang lihat ya bisa lewat, bisa apa dan seterusnya. Kalau MBG tadi? Kalau MBG programnya itu kan langsung murid dikasih makanan kering di bulan Ramadan, datang ke rumah. Orang tuanya tahu roti ini kalau saya beli di warung itu 1.000. Ya kan? Pisang kalau saya beli di warung itu 2.000. Susu kalau saya beli di warung 3.000. Totalnya 6.000. Nah, padahal saya tahu anggarannya 10.000. Berarti kan udah langsung hitung nih. Berarti kan kelakuan di bawah ini kebocoran kan berarti. Kebocoran yang ada jelas. Tapi kebocoran bedanya MBG sama yang lain sama-sama bocor. MBG langsung datang ke rumah. Menurut saya ini refleksi yang sangat bagus. Dan sebetulnya MBG ini nggak perlu bocor dari 10.000 karena anggarannya sebetulnya 15.000. Lah iya kan berarti 5.000 itu operasional. Udah ada keuntungan di 5.000 itu. Tapi memang kelakuan yang mengelola kita tahu lah. Artinya berarti apa? Kebocoran itu atau korupsi macam-macam lah apapun istilahnya. Perilaku masyarakat langsung dirasakan. Makanya inilah menjadi evaluasi yang sangat kuat. MBG janji politiknya Pak Prabowo sebelum pemilu, MBG yang waktu itu masih makan siang gratis. Tapi kelakuannya di bawah, yang disasar langsung kebijakan. Maksud saya gini, Pak Presiden yang janji MBG waktu itu, apakah diskusinya sekonkret ini? Kan enggak. Ya itu. Tetapi janji politik general. Tetapi tataran implementasi. Pak Prabowo itu kan menjalankan prosesi itu. Barulah ketahuan ternyata pada saat dulu kita berkampanye cara kita mendiskusikan program itu kurang kuat. Yang kedua, kalau kita mau mengkritisi program MBG secara lebih kuat itu kan berkaitan dengan tata kelola pemerintahan.
hasil pemilu. Gitu. Berarti ada yang perlu dibenahi. Ada yang perlu dibenahi. Makanya menurut saya langsung tidak langsung, terbuka tidak terbuka, 2,5 tahun dan 2,5 itu adalah permukaan-permukaan. Ya memang itu penting, ya, tetapi dorongannya tidak hanya soal itu. Ya, soal itu kan soal pilihan, kesejahteraan opsional. Masyarakat nanti Ya. kan. Fit or not fit aja, tapi mewujudkan sebagaimana misinya JPPR. Bahwa yang namanya pemilu itu adalah akuntabilitas elektoral dan pemerintahan, itu yang harus kita dorong. Kalau cuma ngomongin yang kecil-kecil, Ya, kapan harus selesai? Karena betul. semua kalau punya kita sekarang sistem misalnya punya kelebihan, proporsional terbuka. Tapi punya betul, kekurangan. berikut kalau udah bagus, accountability partai politiknya, accountability pemerintahnya, tutup aja. Ini yang saya maksud kan? Yang kedua, perbaikannya. Ya, perbaikannya adalah penguatan institusionalisme. Institusionalisasi partai politik. Penguatan institusi. Tidak cuma partai politik, ya. Penguatan institusi. Partai politik, karena kita ngomongin JPPR yang sifatnya elektoral. Penguatan institusi di momentum elektoral. Satu-satunya ya partai politik. Nggak ada lain. Karena dia sebagai kendaraan mendorong orang menjadi pejabat. Dia punya screening untuk memasukkan orang jadi calon atau tidak. Ya kan? Semua kekuasaan itu datang dari partai politik. Nah, semua dari situ. Jadi kalau partai politiknya itu terinstitusi, lalu kuat, bisa menyaring orang yang bagus, berintegritas, pemilu tertutup nggak ada masalah. Nggak masalah. Betul. Ya kan? Kenapa sekarang ini ada banyak orang yang mengusulkan pemilu terbuka? Itu karena partai politiknya tidak cukup kuat, kan? Kritik terhadap partai politik sangat banyak, sangat banyak. Iya, jadi kalau institusionalisasi makanya partai politik, kelembagaan partai politik itu harus didorong secara kuat sehingga berarti nanti. menurut saya itu yang paling urgent sekarang. Ketimbang kita bisa ribut-ribut soal. Iya. Yang kecil-kecil yang dia revisi undang dan sebagainya. Itu dia makanya. Ini menarik ini belum pernah Jadi ada yang ngomong. kita harus masuk ke level di mana pemilu itu akan selalu berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, kebijakan publik. Dan arahnya memang soal kesejahteraan rakyat kan. Sekarang itu kita cek konsep welfare state kan. Berapa banyak lembaga yang ketika ngomongin perbaikan regulasi pemilu mengkaitkannya dengan tata kelola pemerintahan dan lain sebagainya. Kita lebih pada soal-soal teknis, ribut-ributnya teknis. Itu yang saya maksud. Padahal ya memang proporsional pun terbuka. Punya kelemahan. Iya, banyak kelemahan. Dan ketika pun dia menjabat, anggota dewan ini bukan personal, institusional. Institusional apa? Partai politik. Kan ada nggak yang anggota DPR ini dia jago-jagonya pribadi, beraninya nggak lawan kebijakan partai? Nggak bisa kan? Iya. Itulah yang saya maksud, penguatan partai politik, institusi yang meskipun baik. Kita JPPR standing point kita misalnya soal sistem pemilu tadi tetap terbuka. Karena sistem terbuka itu faktanya sekarang yang tadi publik itu lebih luas, semua bisa partai politik juga harus didorong. Tapi ingat di JPPR juga sebetulnya di policy brief kita yang kita susun ada alternatifnya. Kita mix, tapi bukan mix yang mayoritarian dengan proporsional, tapi kita mix pada level bisa digabung mix proporsional terbuka dan proporsional tertutup. Kita cari untung lebihnya, ketemunya di tengah tadi. Ya. Nah, oke. Tapi nanti lain kita bicara itu. Tapi menarik bahwa institusionalisasi parpol, institusionalisasi demokrasi. Yang ketiga, partisipasi. Sebagaimana concernnya JPPR. JPPR itu dari tahun 99 sampai sekarang. Isunya kan selalu 98 sampai sekarang. Itu kan isunya partisipasi. Oke. Bagaimana melakukan pendidikan kepada pemilih, memberikan penguatan, informasi yang banyak, datang ke TPS, ya kan? Ayo datang ke TPS, bahkan kita titipkan itu, dititipkan ke KPU kan, dititipkan ke KPU, dititipkan ke pemerintah, dan menjadi undang-undang lah, menjadi semua orang perintah undang-undang bahwa harus membuat orang itu datang ke TPS berpartisipasi. Nah, sekarang kita cek. Ya. Memang semua keinginan pemilih itu difasilitasi nggak ketika dia datang ke TPS? Ternyata enggak. Alasannya? Kalau partisipasi, orang berpartisipasi ke TPS, ya kan? Semua orang berpartisipasi ke TPS, mestinya semua keinginan pemilih itu juga difasilitasi dong. Tapi di TPS. Sebelum itu, partisipasi pemilih menurut Cak
pemilu dan pilkada kemarin tinggi nggak? Yang kurang lah dalam Tapi 80-an% ya, pemilu 81%. Pemilu ketika Februari 81%. ketika dia diserentakkan, ingat ya, 80 sama 81% itu ketika dia diserentakkan. Ketika tidak diserentakkan berapa? 75, 74, 76. Tapi tetap tinggi juga Ya, kemarin kita. itu memang Bangladesh sangat tinggi. 55% Tapi aja. cek, 81 pun, sebagaimana yang saya sebutkan, orang sudah ingin berpartisipasi, bisa nambah sampai 91 hanya gara-gara partisipasi dia tidak diakomodasi di surat suara. Solusinya apa? Kenapa saya bilang begitu? Sekarang ini, Zen. Apa? Memang ada yang nggak datang ke TPS? Ada. Tipe pemilih itu ada 4. Oke. Aslinya kan ada 4. Aslinya tipe pemilih itu ada 4. Datang memilih. Datang memilih. Datang tidak memilih. Datang tidak memilih. Tidak datang memilih. Maksudnya tidak datang? Nanti kita jelaskan. Tidak datang memilih. Oke, menarik itu. Tidak datang tidak memilih. Tidak datang tidak memilih. Kalau tidak datang tidak memilih yang golput. Golput. Ya. Berarti kita bisa paham ya. Datang memilih, orang datang ke TPS, milih. Oke, milih. Tidak datang tidak memilih, golput. Tidak datang tidak memilih, golput. Masih ada 2. Golput. Tidak datang memilih. Tidak datang tapi memilih. Ini sudah dipraktekkan di luar negeri. Tidak datang. Surat pos, pakai surat. Oh iya. Pemilih iya. luar negeri. Pemilih luar negeri. Pos. Dia terus TPS, tapi ada Dropbox. Dropbox. Kan iya kan mereka nggak datang datang ke kedutaan kan? Cocok. Nggak datang ke kedutaan. Bahkan mungkin pos, Dropbox dan lainnya bisa ditambahkan dengan yang lain-lain kan? Apa? Harinya. Harinya jangan 1 hari. Ya, seminggu. Orang kalau saya sebagai petugas kesehatan, pas hari ya saya bertugas di rumah sakit. Saya nggak bisa meninggalkan rumah sakit, makanya saya golput. Kenapa? Karena saya tidak bisa meninggalkan, padahal saya pengen milih. Makanya kalau misalnya hari hanya tanggal 5, kenapa nggak tanggal 3 dan tanggal 2 dibikin advance voting namanya. Advance voting itu adalah orang-orang yang di tanggal 5 tidak bisa milih sehingga dia bisa menggunakannya di tanggal 3 dan 4. Itu yang saya sebut tidak datang tapi bisa memilih. Nah, yang tadi yang ketiga, menarik. Yang kedua, ya, datang berpartisipasi tapi tidak memilih. Ini kalau di pilkada sudah ada namanya kolom kosong. Ya, tapi kolom kosong itu situasional karena calon tunggal. Iya, ya memang. Tapi kan kelihatan di calon tunggal ada akhirnya partisipasi itu ada. Bahkan di Bangka sama Kota Pangkal Pinang kolom kosong bisa menang. Itu artinya partisipasi orang terakomodasi bahkan sampai bisa menang. Artinya berarti datang berpartisipasi tetapi tidak milih pasangan calon. Dia milih justru. Bagaimana kalau semua keinginan 4 tipe ini diakomodasi di undang-undang pemilu? Yakin saya partisipasinya bisa sampai 95%. Maksudnya? Jadi 1, datang dan memilih. Udah ada calon. 2, datang tidak memilih. Maka surat suara, semua surat suara di pemilu, DPR, DPRD, DPRD Kabupaten Kota, DPD, bahkan Presiden disediakan kolom kosong. Ini menarik ya. Bayangkan jadi disediakan kolom kosong. Kalau supaya memfasilitasi ada yang orang golput tadi. Betul. Ini saya mulai nangkap. Misalnya saya orang golput tadi karena dia nggak ingin memilih, tapi dia datang berpartisipasi di pemilu. Banyak sekali anak-anak muda yang berpendidikan, informasinya cukup, tapi dia tidak datang ke TPS. Kenapa? Karena setelah dia terdidik, calonnya itu tidak ada yang mengakomodasi dia. Nah, ketika calonnya tidak terakomodasi oleh dia, pilihan dia apa satu-satunya? Cuman golput. Iya, dia padahal kalau kita kasih kosong kata, protes voting, makanya dia bisa datang, berpartisipasi, partisipasinya naik, yang dicoblos kolom kosong. Ya, itu ada teorinya kan? Ada teori, protes voting. Di luar negeri ada kan? Bahkan, kalau ada kolom kosong, ini mendorong pasangan calon untuk mendekati pemilih dengan cara yang sangat lebih baik. Iya. Dan bahkan bisa juga mengurangi. Tapi yang paling penting tadi poin partisipasi tadi. Jadi dalam konteks keadilan pemilu, semua harus difasilitasi. Nah, fasilitasinya adalah masuk undang-undang. Nah, caranya gimana? Yang
tidak punya pilihan sekalipun, yang tidak ingin memilih sekalipun, yang kita sebut sebagai golput misalnya, semacam yang terjadi di DKI kan, pilkada DKI, ada yang coblos 3 calon untuk supaya rusak kan. Ya, padahal kan dia bisa ke... Itu juga harus dihargai. Ke depan, maksudnya ini konkretnya, diregulasi, jadi meski ada kolom kosong, meskipun tidak calon tunggal. Jadi 2 calon, 3 calon, tetap ada 1 kolom untuk mengakomodasi orang-orang yang bukan tidak milih. Dia punya pilihan, tapi pilihannya adalah protes. Iya, protes adalah protes. Kolom kosong. Karena jumlah, misalnya nih ya. Menarik tuh. Bisa jadi contoh di pilkada. Ya. Di pilkada itu rata-rata partai yang bisa mencalonkan itu banyak. Misalnya, bahkan hitungan saya, mestinya di pilkada kemarin rata-rata 3 ke atas, bahkan bisa 5. 4 pun bisa. Tapi karena dikunci di 2 atau 3 kan? Kadang 2. Ya, artinya berarti apa? Partai politik itu pada saat koalisi itu kan pengen menang, sehingga koalisinya gemuk-gemuk sampai menciptakan pasangan calon tunggal. Kalau enggak, cuma 2 pasangan calon. Artinya apa? Dia kan nggak representatif. Saya misalnya di pemilu saya memilih partai A, oke? Di pilkada partai A ini berkoalisi dengan partai B dan mencalonkan orang yang mencalonkan partai dari B. Saya nggak ingin. Ya. Loh, saya kan bisa protes sama partai saya. Kenapa nggak calonkan yang ini? Iya, kenapa nggak ini? Itulah yang saya sebut berarti orang itu bisa milih itu karena ya bukan karena apa-apa. Dan bisa mengawal supaya tidak terjadi kota kosong. Jadi yang 2 calon sekalipun yang katakanlah di skenario bisa berpotensi kalah dengan kolom kosong. Bisa. Nah, tinggal nanti konsekuensinya. Nah, konsekuensinya ya kita itu ulang lah. Artinya dalam konteks partisipasinya dapat, dia bisa masuk. Masyarakat yakin bisa saya bisa. Tapi dalam konteks satu lagi kontestasi, Cak, kalau dari ide Cak Maskur tadi kontestasi, maka partai politik menyajikan calon pasti yang bagus, yang terbaik. Kalau enggak, jangan-jangan dikalahkan oleh malu kolom sekali kosong. Kan, malu banget kan? Ya, yang selama ini praktek kolom kosong hanya di calon tunggal. Menarik usulan Cak Maskur, kita jadikan secara konstitusional dalam regulasi undang-undang ada kolom kosong dipilih. Tapi termasuk presiden juga. Ya termasuk presiden, eksekutif legislatif kan. Ya kalau memang mau naik ya. Jadi nanti presidennya pasti yang terbaik. Sekarang yang ketiga, pilihan yang ketiga. Oke. Pilihan yang ketiga. Tidak datang tapi memilih. Kalau kalau saya di dalam negeri bikin advance voting. Orang bisa memilih di luar hari H. TNI, petugas kesehatan. Ya kan? Orang yang punya tugas keluar di hari H. Pokoknya orang yang tidak bisa memilih di TPS-nya di hari itu. Sekarang untuk semua yang sekarang mekanisme semua pilkada pemilu legislatif. Iya, sekarang kan ada memang orang pindah memilih, ya kan? Ya. Pindah memilih kan sebenarnya juga meningkatkan partisipasi. Pindah memilih lokasi, itu hanya lokasi, waktunya tetap hari H. Sekarang perluasannya nggak hanya lokasi, tapi juga waktu. Tapi Cak, rawan nggak itu nanti? Rawan dalam konteks ini, kan disalahgunakan. Salahgunakan artinya begini, nanti dia memilih ganda. Nah, jadi pemilih ganda lah, artinya 2 kali memilih. Jadi dia pos karena alasan tadi kan pekerjaan, tapi tiba-tiba hari H juga dia nongol. Ya. Itu potensi kan? Iya. Solusinya solusinya ya sebagaimana yang ada ini, perbaikan data pemilih. Nah, ini perbaikan data pemilih misalnya. Misal ya kan kelihatan misalnya. Saya tinggal di Jogja. Saya tidak milih. Nah, saya milih di hari sebelumnya. Ya. Kan? Data pemilihnya tinggal ditandain. Kan bisa. Tanda pemilihnya, daftar pemilihnya ditandain. Iya, udah dicoret. Masuk dia. Ini sudah milih nih. Dropbox ya. Ini Dropbox ini. Bisa lah, itu kan teknis banget. Tapi intinya kalau dia datang lagi, loh, secara hak partisipatif dan orang uang, kalau besok dia punya tugas. Itu kayak pemilihan pendahuluan kan. Sekarang orang yang pengen milih, orang yang secara murni pengen milih 2 kali itu ada apa enggak? Enggak ada. Berarti yang ada adalah dia dipaksa. Ya, dia dikasih politik uang. Dengan ide gagasan tadi, partisipasi tadi yang naik 80% bisa 90% malah. 90% udah. Lalu yang terakhir tidak datang, tidak milih ya. Sudah, kalau itu memang sudah
sudah memang Ya, itu haknya dia. haknya Tapi dia. minimal yang tidak datang tidak milih karena dia mau golput, karena dia nggak suka pilihan, dia ada protesnya, yang namanya protes vote, protes voting kan. Dia coblos di kolom kosong yang disediakan sejak awal. meskipun Berapapun calonnya. 3, 4, Mau itu 5 nggak tetap perlu calon ada. tunggal. Dan ini sebenarnya bukan gagasan baru. Ya, Oh, ini bukan di luar negeri sudah ada. Ya, nah tapi di Indonesia baru. Di forum Ya, Kornas ini non of baru above, bicara. macam-macam banyak itu. Di kajian-kajian kita Di kajian internasional ada. ini udah nggak Nah, salah itu memang. menarik kan sebagai wujud usulan dari JBPR Bukan dalam menarik konteks lagi. meningkatkan partisipasi. Ini bukan menarik, fantastik. Nah, ya. Ya kan, karena sesuai konteks partisipasi pemilih pendidikan pemilihnya oke. kita mengkanalisasi dalam bentuk regulasi yang harusnya dia Iya, masuk. masuk. Itu Ya pasti kan? sangat mengakomodasi termasuk belum disebut tapi saya berimprovisasi. Ada kolom kosong di surat suara DPR. Iya, bisa. Dan DPD. DPD. Menarik juga DPR, DPD, iya, ada kolom bisa, kosongnya dan itu disediakan. masuk. Jadi kalau ada yang protes terhadap misalnya ya, cita-cita kita kan mau reformasi partai politik, perubahan accountability partai politik, institusionalisasi partai politik tadi jalan. Tiba-tiba tidak dilakukan, maka ada kolom kosong, orang nggak mau pilih partai politik, nggak mau pilih caleg. Ada juga. Jadi menarik ini. Ada yang tidak mau pilih DPD karena misalnya peran-peran DPD ini nggak ada gunanya. Kalau kita cek studi-studi di soal politik, tapi golput di Indonesia. Ini antitesisnya. Kira-kira dengan ide gagasan yang terakhir tadi, ada nggak kira-kira potensi kritik terhadap ide ini bahwa wah nanti kalian membahayakan jadi ada orang yang main-main untuk mencoblos atau merusak nilai suara. Kalau ada misalnya kira-kira semacam nilai suara, enggak, artinya begini, nanti dipandang main-main karena ada kolom kosong. Jadi tadinya orang mau memilih tapi karena tersugesti pada kolom kosong dia main-main pilih. Padahal sebetulnya nggak apa-apa, nanti kan nggak apa-apa ya. Iya, ya artinya nanti partai politik DPR nggak bisa main-main. Iya. Kalau Anda tidak mau kalah sama kolom kosong, ya sudah, kampanye yang bagus. Ini harus dicatat ini. Visi misi yang baik. Dengan begitu Anda dipilih. Malu loh kalau kalah sama kolom kosong, sebagaimana yang di pilkada ya. Itu malu sekali. Kalah sama non of above. Ini kalau ngomong sama Cak Maskur saya jadi banyak diamnya karena terlalu bernas. Saking bernasnya kan bermutu berisi. Ini ide-idenya dan di baru. Di atas semua itu terakhir ya. Saya sangat bersyukur sekali sebenarnya memiliki pengalaman yang cukup panjang di JBPR, karena sebenarnya kunci dari proses pemilu kita itu sebagaimana misinya JBPR, pendidikan. Sudah, nggak ada cara lain, pendidikan. Saya misalnya ya, sebagai seorang pemilih terdidik, itu mau diapain aja, kalau saya terdidik enak. Mau politik uang, politik uangnya bisa saya tolak, bisa saya terima, bisa saya minta tambahan, tetapi saya sudah terdidik. Apapun intervensinya, saya menjadi pemilih yang mandiri, memilih berdasarkan pilihan saya. Bayangkan ya. Jadi kunci dari semua diskusi kita, pendidikan, apapun sistemnya, apapun polanya, bagaimanapun regulasinya, sesungguhnya jangka panjang yang kita butuhkan itu adalah educated voters. Karena pemilih yang terdidik. Makanya kenapa ada jaringan pendidikan. Bayangkan ya. Bukan pemantau pemilu. Bukan pemantau. Meskipun sama-sama bukan JBPR ya. Jaringan pegiat pemilu, bukan. Kenapa orang tua kita, pendahulu kita menggunakan kata pendidikan. Bukan menggunakan papa pemantau. Bukan. Makanya ketika dia menggunakan kata pendidikan dan mendasarkan pada kotak suara sama burung merpati itu kan? Iya, burung merpati itu ini kan, kenapa ini burung merpati? Burung merpati itu karena merpati itu menunjukkan kedamaian. Karena waktu itu 98 kan pemilunya yang penting damai. Putih lagi merpati. Putih, itu kan damai. Dan menyampaikan pesan. Merpati tidak ingkar janji. Itu udah itu. Kan pendidikan banget. Dan pendidikan, nggak pemantau, nggak pegiat, nggak apa dan seterusnya. Dia bener. Dan sekarang kita rasakan
Dan betapa memang itu JPPR nature-nya itu JPPR selalu itu. berlaku di semua tempat. Ya. Mau apapun model Kornasnya, Bernasnya. Mau kayak saya yang agak sok-sokan kuanti, Pak Afif yang advokatif, ya, Pak Yus ya, Pak Daniel yang apa namanya kajian, Pak Jadi Sumampo Pak yang Jure media Suma yang darling. media darling, sama. Tapi Kalau yang saya penting misalnya, semua pendidikan, gitu ya. Ya dirimu kan belum selesai, nanti evaluasinya setelah selesai. Kira-kira gitu, Pak Kornas. Makasih terima banyak. kasih Cak Maskur, ini menarik sekali. Ini baru kita memang merasakan komunikasi yang bernas dari seorang Cak Maskur yang kalau saya boleh kalimatkan dalam kalimat pendek, ini Cak Maskur ekspresi daripada keilmuannya JPPR. Ya. Ya, orang bilang Kornas Maskur ini memang akademis, ya kan. Jadi kalau saya nggak mau lagi dikenang sebagai akademis karena udah ada Cak Maskurnya kan. Kita provokatif lah. Bisa juga. Ya. Dan insannya luar biasa, kita sudah catat tadi. Semoga ini bisa memberi warna dalam fakta dan nyatanya kehidupan bukan hanya berpemilu, berbangsa dan bernegara. Karena tadi sudah Cak Maskur bicara accountability, akuntabilitas, bicara institutionalism dan banyak sekali. Tapi saya ingin menutup ini, mungkin Cak Maskur ingin satu kalimat pendek atau dua kalimat sebagai closing statement saja supaya forum Kornas ini jadi. Ya, tentu kita bisa lihat ya, yang namanya pemilu itu kan, apalagi setelah dilakukan secara serentak kan, dia momentumal, gitu ya. Dia momentumal 5 tahun sekali, bahkan nanti kalau sudah 2 tahun sekali dan seterusnya gitu. Maka yang kita lakukan kembali ke saat JPPR diwujudkan. Kembali ke saat JPPR. Pemilu itu hanya menjadi sarana untuk membangun toleransi, multikultural, sarana di membangun yang lebih kuat, karena nilai-nilai itu selalu akan berjalan sepanjang hayat. Nilai-nilai itu value berjalan sepanjang hayat. Demikian forum Kornas kali ini. Selamat sore. Terima kasih.